Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kode. Polo-polo, di video kali ini aku mau menyampaikan cerita menyeramkan yang pernah dialami seseorang di kamar mandi kantor alias toilet kantor. Kisah ini dituliskan oleh perempuan bernama Hyoyeon berusia 33 tahun. Aku ngerti pasti polo-polo bilang, ya namanya orang Korea kan ya pasti juga sering digunakan oleh member idol ataupun nama idol ya karena nama orang Korea jadi umum. Oke? Jadi kayak gitu. Kantornya Hyoyeon ini gedungnya agak tinggi, lebih dari 10 lantai, ada di daerah Yangjae, distrik Seocho di Seoul. Memang dari dulu banyak orang bilang kayak kantornya itu agak menyeramkan, suasananya pun juga sedikit horor. Karena tanahnya itu dulu adalah kuburan, jadi tanah yang dulunya kuburan itu dibangun ulang menjadi gedung dan saat ini digunakan sebagai kantor dan kantornya ada di situ. Dan suatu hari mungkin yang kerja kantor juga pasti paham kalau pas pekerjaan numpuk itu kadang Sabtu itu kita perlu pergi untuk kerja karena kalau misalnya terlalu numpuk minggu depan ya jadi overload. Nah jadi di hari Sabtu Hyoyeon ini tetap pergi kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan karena Sabtu biasanya orang tidak pergi ke kantor, Hyoyeon itu udah ngira bahwa kantornya itu bakal agak sepi. Dan seketika dia sampai, betul, dia satu-satunya orang yang masuk kantor pada hari itu. Tapi ya dia nggak terlalu peduli, langsung nyalain komputer dan mulai mengerjakan pekerjaannya. Dia kerja, jam 5 sore akhirnya Hyoyeon selesai mengerjakan semua tugas-tugasnya. Dan karena setelah itu dia ada janji, dia langsung ambil barang-barang bawaannya untuk pergi keluar dari kantor. Dan sebelum keluar dari kantor ini, Hyoyeon itu udah ngerasa kayaknya aku butuh ke toilet deh, lebih aman kalau ke toilet dulu. Ngerti kan ya, feel-feelnya itu dapet. Akhirnya dia memutuskan untuk ke toilet dulu dan kebetulan kantornya Hyoyeon ini kalau misalnya mau ke toilet itu harus melalui koridor yang panjang gitu, kayak lorong panjang gitu. Polo-polo ngerti kalau biasanya kita ke kantor ataupun sekolah yang biasanya banyak orang, tiap harinya waktu kita ke sana banyak orang. Tapi kalau misalnya kita berada di gedung itu waktu nggak ada orang, suasananya kan beda banget. Hyoyeon juga merasakan hal yang sama. Biasanya banyak banget orangnya terus agak rame, tapi hari ini sepi banget sehingga dia itu agak merinding-merinding dikit tapi kayak nggak apa-apa lah kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu musimnya musim dingin, jadi jam 5 itu udah mulai gelap. Tapi tidak terjadi apa-apa, jadi Hyoyeon langsung masuk ke toilet. Setelah masuk, dia lihat ada 3 petak gini ya, toilet yang kosong. Jadi ya dia langsung masuk aja untuk menyelesaikan urusannya. Sama kayak orang-orang zaman sekarang, jadi sambil di toilet itu menggunakan HP, main game dikit gitu ya. Jadi biar lebih terhibur, tidak terlalu bosan, enak-enak main HP sambil menyelesaikan urusan. Tiba-tiba ada tangan itu masuk gitu loh ke kotak toiletnya dia, tangan masuk gini. Hyoyeon teriak soalnya dia kaget banget. Tangannya itu putih dan bersih, tapi ya layaknya tangan cewek biasa gitu, nggak spesial banget sebenarnya. Tapi ya kaget dong tiba-tiba ada tangan masuk gini kan. Dan tangannya itu kayak ini misal lantainya itu tangannya itu kayak meraba-raba gini. Jadi Hyoyeon itu ngira kayaknya mbaknya ini nih barangnya ada yang jatuh gitu. Jadi Hyoyeon itu bilang, Mbak, di sini ada orang, Mbak, gitu. Jadi takutnya kan mungkin orang yang di luar itu nggak ngerti kalau di dalam ada orang kan ya. Jadi dia itu bilang, Mbak, ada orangnya, gitu. Tapi seketika itu dia nyadar ada yang aneh karena saat Hyoyeon masuk, dia itu udah lihat kalau di toilet itu tidak ada orang sama sekali. Dan setelah dia masuk ke toilet, tidak ada bunyi seorang pun yang masuk ke toilet. Udah gitu, waktu itu musim dingin, jadi sebenarnya tidak umum untuk seseorang menggunakan baju lengan pendek itu nggak mungkin. Tapi tangan yang masuk itu nggak ada bajunya gini loh, sampai sini itu. Jadi itu juga aneh. Dan masih ada lagi keanehan lain yang dipikirkan oleh Hyoyeon, yaitu dia juga menyadari pergerakan tangannya itu aneh. Jadi ini contoh ya, tangan biasanya kalau kita mau nyari barang kan pasti kayak gini ya. Dan kita kan biasanya kalau mau mungut barang gimana? Nggak mungkin kita langsung tiduran. Kita biasanya kan kondisinya kayak gini kan ya, mungutnya kayak gini. Jadi kita pasti raba-raba kayak gini. Tapi waktu itu tangan yang masuk itu bener-bener gini. Udah gitu geraknya nggak cuma ke kanan kiri, tapi juga atas bawah. Alias sikutnya itu nempel di lantai kayak gini. Dan melihat itu, Hyoyeon itu mulai merasa ini kayaknya bukan manusia. Dan dia mulai berteriak, berharap ada seseorang yang datang untuk menolong dia.
Dan ini pasti Polo-Polo juga ngerasa. Bayangkan kalau kita lagi duduk dan ada tangan, kan pasti kita nggak mau kaki kita dipegang kan ya. Jadi Hyoyeon itu mulai mengangkat kakinya kayak gini. Yang terjadi setelah itu sedikit mengagetkan karena tiba-tiba ada satu tangan lagi yang masuk ke dalam toilet. Dan tangannya ini persis dengan tangan yang pertama. Artinya nggak kayak gini, tapi ada dua tangan kanan yang masuk atau dua tangan kiri. Kedua tangan itu mulai meraba-raba dan bahkan mereka itu kayak megang tangan mereka sendiri gitu. Jadi seolah-olah tangan ini milik dua orang yang berbeda. Dan udah gitu tangan yang pertama itu masuknya lebih dalam lagi hingga bahunya udah mulai kelihatan dan mulai meraba dinding tembok gini. Hyoyeon di situ udah benar-benar ketakutan, dia langsung menempelkan kakinya ke dinding sebelah gini dan terus berteriak. Di tengah situasi seperti itu, Hyoyeon cuma bisa berharap ada seseorang yang masuk dan menolong. Tapi untungnya, meskipun tangannya ini gerak-gerak gini, tangannya ini tidak memegang kakinya ataupun megang badannya Hyoyeon. Dan untungnya dia mendengar suara, "Ada apa ini? Ada apa? Ada apa?" Yaitu suara Pak Satpam di gedung itu. Jadi kebetulan satpamnya itu lagi patroli di lantai itu dan mendengar suara teriakan. Tiba-tiba tangan-tangan yang ada di bawah ini mulai keluar dan muncul tangan dari atas dan menjatuhkan barang Hyoyeon yang dia gantung di pintu toilet ataupun di dalam sini kan biasanya ada gantungannya. Nah, barang-barang yang di situ itu dijatuhkan gini. Dan waktu Pak Satpam sampai di toilet itu, Pak Satpam juga mendengarkan suara tasnya Hyoyeon yang jatuh, tapi tidak melihat seorang pun di dalam toilet itu. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini kayak gitu. Saran dari aku, kalau ke toilet umum, hati-hati ya kalau sendiri. Siapa tahu tangannya bisa muncul entah dari bawah ataupun dari atas. Oke, Polo-Polo, gimana? Video kali ini merinding nggak? Kalau merinding bilang apa? Merinding dong. Oke, Polo-Polo, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye. Mimpimu tak beli wes gitu. Jadi kayak membeli keberuntungan seseorang. Ternyata setelah waktu berjalan, mimpinya mulai berubah. Dan di tangannya ini ada bunga krisantum putih katanya.